Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya, dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS dan didukung oleh AIDS Health Foundation dan Kementerian Sosial. Baik, tema kita hari ini adalah kebangkitan anak muda melawan epidemi HIV. Kalau berbicara soal HIV AIDS ini masih menjadi masalah kesehatan global. Bahkan Badan Kesehatan Dunia WHO pada 2019 menyatakan bahwa HIV AIDS tercatat sebagai penyebab kematian 32 juta orang di dunia, dan di Indonesia diperkirakan orang yang hidup dengan HIV ini mencapai 500 ribu jiwa pada 2020. Dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat presentasi kumulatif AIDS tertinggi pada kelompok umur 20 hingga 39 tahun, yaitu 63,1%. Artinya 6 dari 10 penderita AIDS adalah kelompok usia muda dan usia produktif. Di lain pihak, kaum muda milenial yang jumlahnya mencapai sekitar sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia, ini juga menjadi sasaran strategis untuk mencegah dan menanggulangi infeksi HIV. Mereka dapat menjadi agen informasi dan agen perubahan yang akan membawa masyarakat dalam paradigma yang lebih sehat dalam menyikapi HIV/AIDS. Lalu, bagaimana sih peran serta anak muda untuk melawan epidemi HIV, dan apa saja kegiatan dilakukan untuk merangkul sesama anak muda di usia produktif untuk mencegah penularan HIV? Kita akan obrolin lebih dalam ya bersama dua orang narasumber. Ini anak-anak muda semuanya yang sudah terhubung secara virtual pagi hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Mas Dolfi Rumampuk selaku koordinator program YKIS, Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat. Selamat pagi Mas Dolfi. Halo, selamat pagi Mas Rizal. Selalu sehat ya Mas Dolfi. Sehat selalu. Seger banget kayaknya kelihatannya pagi hari ini. Kayaknya habis jogging Harus. atau habis olahraga gitu ya. Betul, betul, betul. Oke, dan yang kedua saya juga akan menyapa Mbak Fitriana Kusaini, seorang aktivis Universitas Negeri Jakarta. Selamat pagi Mbak Fitri. Halo, selamat pagi Mas Rizal. Selalu sehat juga Mbak Fitri. Nggak kalah Alhamdulillah. cerianya dari Mas Dolfi. Seneng deh kalau saya pagi-pagi ketemu dengan teman-teman yang menebar senyum gitu ya. Jadi kitanya ikut ini tertular, lupa dengan segala masalah gitu loh. Baik, dan pagi ini kita ngobrolin soal kebangkitan anak muda melawan epidemi HIV. Nah, ini menarik sekali ya. Tapi sebelumnya ke Mas Dolfi terlebih dahulu nih. Tadi di awal kan saya sudah sedikit memaparkan data dari WHO dan Kemenkes ya terkait HIV/AIDS ini. Lalu dari YKIS sendiri nih, ada nggak sih mungkin tambahan informasi seputar yang Anda ketahui tentang situasi epidemi HIV/AIDS di Indonesia ini? Seperti apa nih Mas Dolfi? Oke, baik, terima kasih Mas Rizal. Jadi untuk saat ini aku sih mengutip dari laporan yang dikeluarkan setiap triwulan ya dari Kementerian Kesehatan. Untuk saat ini jumlah kumulatif HIV dari 2005 sampai Juni 2021 itu ada sekitar 436.948, yang dimana estimasi ODA adalah 543.100. Jadi dari estimasi 543.100 ini sampai Juni 2021 ada 436.948 orang dengan HIV/AIDS. Lalu bagaimana sih dengan kelompok muda, Mas? Lalu kelompok muda saat ini angkanya cukup besar, Mas. Ada di angka 19,1%, yang dimana range umur atau usianya itu 15 sampai 24 tahun. Jadi ada di angka 19,1% itu menurut kami sebagai lembaga yang bergerak di pencegahan HIV ini cukup besar gitu, Mas. Jadi persentase 19,1 ini cukup besar. Lalu bagaimana sih persentase penularan HIV di Indonesia? Yang pertama itu ada dari heteroseksual, Mas, seperti WPS, wanita penjajah seks atau pria penjajah seks juga. Lalu ada homoseksual dan ada penasun. Lalu di heteroseksual itu ada di angka 29,6%, menjadi penyumbang terbanyak untuk penularannya. Lalu ada homoseksual itu ada 17,7%, lalu ada penasun itu pengguna jarum nafas suntik bersama 4,1%. Seperti itu Mas Rizal.
Oke. Ini data terbaru ya tahun 2021. Nah, Betul. sebenarnya kalau kita breakdown lagi ke belakang dari tahun ke tahun, ini sebenarnya angkanya seperti apa sih? Apakah ada pengurangan atau justru ini semakin bertambah? Oke. Kalau kita lihat dari ke belakang gitu dari tahun ke tahun, di tahun 2020 sampai 2021 ini angkanya menurun, Mas Rizal. Hmm. Tapi jangan mengira menurun karena tidak ada penularan atau apa ya, karena epidemi COVID ini, pandemi COVID membuat penjangkauan ke setiap ataupun tes itu berkurang gitu. Jadi Hmm. menurun karena tes yang dilakukan terhambat karena adanya pandemi COVID di 2020 sama 2021 ini. Jadi bukan karena Seperti tidak itu. ada penularan sama sekali ya atau Mm-mm. berkurang ya penularannya menurun, tapi justru karena ada impact salah satu dampak dari COVID-19. Akses kesehatan jadi terhambat seperti itu kali ya. Betul, betul banget, Mas Oke. Rizal. Nah, kira-kira nih apa saja sih sebenarnya penyebab tingginya penderita HIV pada anak muda ini? Tadi kan disebutkan untuk anak muda sendiri ini angkanya di 29% ya? 19,1%. 19,1%. Ini besar ya. Betul. Oke. Apa sih sebenarnya penyebab anak muda ini rentan tertular HIV, Mas Dolfi? Oke, jadi kenapa sih anak muda ini rentan tertular HIV? Yang pertama, mungkin kita bisa lihat dari gaya hidupnya gitu, atau dari gaya pertemanan mereka, atau circle pertemanan mereka gitu. Hmm. Bisa dilihat kalau kita lihat data juga, Mas Rizal, 5 provinsi tertinggi itu adalah tertinggi untuk kasus HIV ya, Mas Rizal. Itu ada di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa DKI menjadi provinsi tertinggi gitu untuk penularan kasus HIV. Yang dimana kita lihat mungkin saat ini kita bisa melihat anak muda yang masih suka melakukan perilaku beresiko gitu, seperti berhubungan seks tanpa kondom ya, khususnya gitu. Karena kalau ketika kita berhubungan seks bebas tapi menggunakan kondom, tentu penularan HIV-nya ini bisa teratasi gitu. Jadi lebih ke arah sana sih, Mas Rizal, kayak hubungan seks tanpa kondom, terus menggunakan jarum suntik bersama, seperti itu, ataupun ya lebih ke arah hubungan seks bebas tapi tidak menggunakan alat pengaman, seperti itu. Oke. Faktor penyebab dari beberapa daerah yang tadi disebutkan, apakah mayoritas apa nih sebagian besar faktor penyebabnya penularannya tinggi, Mas? Oke, Kira-kira. selain dari gaya hidup atau pertemanan, bisa juga dari pendidikan gitu. Jadi Hmm. informasi-informasi HIV ini masih belum mereka dapatkan, seperti itu juga. Jadi bagaimana sih cara penularan HIV gitu? Apakah berciuman menularkan HIV, atau kita berhubungan badan menggunakan HIV ya, seperti itu. Hal-hal Hmm. informasi atau pendidikan dasar terkait HIV AIDS ini yang belum mereka dapatkan ataupun kurang mereka dapatkan, seperti itu tadi, pendidikan SMP, SMA, Hmm. seperti itu. Jadi emang pendidikan juga menjadi sebuah ujung tombak untuk Meningkatkan meningkatkan, pengetahuan, betul, meningkatkan kesadaran di masyarakat pengetahuan. ya. Betul, betul, Pak. Jadi pendidikan juga perlu dari SMP, SMA itu perlu kita kuatkan lagi lah, seperti itu, Oke. Mas Ini Rizal. agak ironis karena kan memang di era digital sekarang segala informasi bisa kita dapatkan dengan mudah, tapi di sisi lain justru untuk akses informasi seputar HIV/AIDS ini sendiri masih terkendala gitu ya. Mungkin dibutuhkan bener agen perubahan anak-anak muda yang nggak sih untuk menebarkan Betul, Pak. informasi ke circle terdekatnya, ke teman-teman komunitasnya seperti Mbak Fitri kali ini ya nggak sih? Nah, kalau dari kacamata Mbak Fitri nih sebagai seorang aktivis pencegahan HIV/AIDS ya. Nah, ini sebenarnya apa sih yang awalnya ya boleh diceritakan? Awalnya apa yang membuat Mbak Fitri tertarik nih untuk fokus di pencegahan HIV/AIDS ini sebagai anak muda loh ya. Jarang-jarang kan Mas Dolfi ya. Iya, betul. Oke, jadi
yang buat saya tertarik nih ya untuk terjun aktivis HIV ini kan awalnya tuh dari eh, organisasi di kampus gitu loh Mas. Jadi aku tuh di kampus di UNJ ikut organisasi yang namanya PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja gitu kan. Nah, dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini eh, isinya itu tentang mengedukasi gitu, gimana kesiapan kehidupan berencana buat para remaja gitu kan, Hmm. dari kesehatan reproduksi gitu kan. Eh, Intinya generasi berencana banget lah gitu kan, genre banget gitu. Nah, dari situ kami belajar gitu kan kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan organisasi itu juga, PIKR pernah bekerja sama dengan YEKIS juga sebagai media partner. Nah, dari situ tertarik banget lah untuk mendalami ilmu tentang HIV ini. Nah, Hmm. di semester 6 ini kebetulan ada program magang dan sebelumnya udah pernah media partner sama YEKIS, jadi oh ya udah di YEKIS aja gitu, makin dalam gitu, relate dengan prodi kami, pendidikan kesejahteraan keluarga, Hmm. dari organisasi sampai ke tempat magangnya. Jadi di tempat magang ini banyak banget kita mendapat ilmu ya, jadi bukan hanya sekedar kerja aja, tapi kita juga eh, seperti kuliah Hmm. nyatanya gitu loh. Terjun lapangan seperti apa sih ini HIV di kalangan masyarakat dan remaja gitu kan. Dan kita juga nggak hanya belajar tentang HIV, tapi tentang juga gay atau prostitusi gitu. Hmm. Banyak banget lah kita belajar di sini kan. Nah, untuk fokusnya di kegiatan kami ini di YEKIS ini, kita lebih mengedukasi tapi mengikuti perkembangan zaman gitu Hmm. di kalangan anak muda kan. Jadi Biar relate gitu selama ya. iya bener banget. Jadi bukan hanya kita bikin buku nyebar ke anak muda gitu. Yang sekarang lagi trendingnya apa gitu loh di anak muda. Ya media sosial gitu kan. Anak muda siapa sih yang nggak megang HP atau gadget Betul. atau internet itu nggak bisa lepas lah intinya kayak gitu. Jadi yang sekarang lagi trending apa, ya kita edukasi masuknya ke ranah itu gitu sesuai Oke. perkembangan zaman gitu kan. Ini Yang sekarang dibuka jangan-jangan tuh media sosial jangan-jangan Mbak apa Fitri gitu. juga ini salah satu TikTokers nih. Aduh, jadi ketahuan deh. Oh gitu kan bener. Oke, boleh dilanjut. Iya, jadi sekarang yang lagi trending itu Instagram, TikTok gitu ya. Ya, jadi daripada anak muda scroll-scroll yang joget-joget gak jelas gitu kan. Jadi kita masuk ke ranahnya itu, kita edukasi, tapi secara menyenangkan, bukan yang membosankan Hmm. cuman tulisan doang gitu kan. Tapi benar-benar yang kita buat games, kita buat konten, kita buat tanya jawab gitu loh. Oke. Sehingga anak-anak tuh tertarik juga untuk menjawab pertanyaan itu dan kayak Hmm. wah, oh ternyata gini toh, gitu. Jadi eh konten edukasinya juga bisa dilihat ya di Instagram atau TikToknya Yekis gitu. Oke. Oke, Lebih jadi lebih ringan penyampaiannya dan akhirnya iya pesannya nyampe benar. gitu ya. Betul sih. Karena Nggak yang anak tegang muda gitu. anak muda sekarang tuh kalau untuk baca-baca panjang kali lebar tuh udah males duluan gitu loh. Jadi yang singkat padat jelas dan benar-benar targetnya tuh tersampaikan gitu Oke. loh. Nah, ini menarik. Sebagai anak muda, biasanya kalau ngomongin soal kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, soal itu ya, ini biasanya kan masih dianggap tabu. Apa, ah, Iya, lu anak muda gitu kan? Nggak benar. boleh ngomongin soal ini kayak gitu kan. Biasanya nih stigma-stigma di masyarakat juga masih sangat kental. Nah, Anda merasakan nggak sih pertama misalnya ketika mau terjun sebagai aktivis HIV/AIDS ini yang urusannya soal seksualitas, reproduksi, Hmm. pertama mengalami hal seperti itu nggak, stigma dari masyarakat misalnya atau dianggap Hmm, tabu? eh, pertama dapat sih kayak misalkan kita awal masuk itu kita dikenalin sama alat kontrasepsi yang namanya kondom. Hmm. Pasti orang tua nanya, kan pasti dikasih tahu kan Fitri Kamu kegiatannya ngapain apa hari mainan ini? kondom gitu Kamu kan? ngapain pegang kondom gitu? Kamu bukan waktunya gitu kan? Jadi bukan Bu, jadi gini, ya Hmm. gimana orang tua zaman dulu tuh masih apa ya belum bisa menyampaikan gimana ke anak-anaknya padahal kita Iya, udah dewasa dan harusnya tahu betul. gitu kan. Oke. Jadi kita kasih tahu nih video yang kita buat konten untuk YouTube, oh kayak gini toh kondom tuh buat alat kontrasepsi bukan buat Ah, mainan gitu kan. Terus kita juga jadi tahu ini kondom tuh teksturnya kayak begini toh. Gimana sih cara makainya gitu loh. ah, Gimana sih pendapat anak muda kalau kondom ini tuh buat apa gitu. oke.
nggak sembarangan orang beli juga gitu loh. Jadi kita banyak banget lah dapat edukasi Baik. tentang kondom. Ini tantangannya pasti banyak ya Iya, untuk anak muda banyak. apalagi ya nggak sih. Nah, kita Iya. nanti akan kupas lebih dalam lagi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana ya untuk Anda yang ingin ikut bergabung ngobrolin soal tema kita hari ini, kebangkitan anak muda melawan epidemi HIV. Silakan Anda bisa langsung join melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Atau Anda bisa kirimkan SMS dan juga WhatsApp di nomor 0812 118 8181. Anda juga bisa mention ke akun Twitter @halokbr dan juga di Instagram @kbr.id. Saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.